Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya tersesat. Saya bertanya-tanya apa domain dari sistem bintang Alheaven ini? Apa nama planet ini?" Pria parubaya itu merenung sebelum mundur selangkah dan berkata, "Ini adalah wilayah barat dan ini adalah planet bumi hitam. Siapa namamu?" Wang Lin memandang pria parubaya itu dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya dengan akal. Dia menemukan lokasi planet Black Earth dan menentukan lokasinya. Pada saat ini, pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan batu giok muncul di tangannya. Ekspresinya menjadi fokus saat dia memeriksa batu giok itu. Ketika keluarga Yao mengirimkan Heaven Order, anggota keluarga Yao mengukir penampilan Sumu di atas batu giok dan mengirimkannya ke banyak keluarga. Jika seseorang memberikan petunjuk tentang target dari Heaven Order, maka mereka akan mendapat hadiah yang besar. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang saat dia memeriksa batu giok itu. Selain dari pakaiannya, orang di samping giok itu hampir persis sama dengan orang di depannya. Sumu, dia adalah Sumu. Sebuah gelombang terjadi di dalam pria parubaya, tapi ekspresinya tidak menunjukkan jejaknya. Ekspresi pria parubaya itu netral dan kemudian dia tersenyum. Fellow kultivator bergegas ke sini. Mengapa tidak tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi? Wang Lin menarik batu gioknya dan memandang pria parubaya itu, terutama batu giok di tangan pria parubaya itu. Dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, klan abadi terpilih tanpa ekspresi mengikutinya. Ratusan sinar cahaya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Salah satu lelaki tua memandang Wang Lin dan rekan-rekannya menghilang dan berkata, "Saudara Ouyang, latar belakang orang-orang ini tidak diketahui. Mengapa Anda mengundang mereka ke planet kita? Sekarang kita harus pergi ke kultivasi pintu tertutup dan berusaha untuk mendapatkan gelar surgawi." "Saudara Chen, bukankah menurutmu orang itu terlihat agak akrab?" Mata pria parubaya itu berbinar dan dia melemparkan batu giok di tangannya. Kedua pria tua itu terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok, ekspresi mereka sangat berubah. Sebenarnya itu dia. Rumor mengatakan bahwa orang ini sudah lama hilang. Dia tiba-tiba muncul di sini. Keluarga Yao memberi penghargaan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk apapun. Jika ini berhasil, maka mengambil gelar surgawi akan jauh lebih mudah. Pria parubaya itu menjilat bibirnya dan matanya dibanjiri keserakahan. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, "Namun, Sumu ini bukanlah siapa-siapa. Jika kita mengungkapkan lokasinya, akankah dia datang untuk membalas dendam? Siapa takut? Dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas kita karena dia akan dibunuh oleh keluarga Yao." Pria parubaya itu mencibir saat dia mengambil kembali giok itu. Dia mengatupkan giginya dan segera menghancurkan gioknya. Itu berubah menjadi kabut. Kabut bergerak dan mengembun menjadi sosok ilusi. Ini adalah sosok pemuda. Dia memiliki ekspresi yang sangat sombong. Ouyang Kun dari planet Black Earth menyapa utusan langit keluarga Yao. "Saya baru saja menemukan jejak Sumu." Wang Lin bergerak sangat cepat melalui bintang-bintang dengan ratusan sinar cahaya mengikutinya, menerjang ke kejauhan. Saat terbang, Wang Lin merenung. Pria parubaya itu agak aneh. Namun, aku tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu dengannya di masa lalu. Mungkin aku paranoid. Saat Wang Lin merenung, ada kilatan dingin di matanya dan dia berhenti. Anggota klan abadi terpilih semua berhenti dan memandang Wang Lin. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan giok peta. Setelah meninggalkan tanda, dia melemparkannya ke leluhur klan abadi terpilih. Dia dengan tenang berkata, "Saya memberi penanda di lokasi planet Qingling. Kalian semua menuju ke sini, aku akan menyusul nanti." Orang tua itu diam-diam merenung dan mengambil batu giok itu. Setelah memeriksanya, dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Karena itu masalahnya, kita akan keluar dulu. Dermawan, mari kita bertemu di planet Qingling." Wang Lin sedikit mengangguk dan menyaksikan Chosen Immortal Clan pergi.
Setelah mereka pergi, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju planet Black Earth. 3 orang di planet Black Earth bertingkah aneh. Mungkin ada masalah di sana, lebih baik berhati-hati. Riak muncul di bawah kakinya. Setelah 1 langkah, dia mengambil langkah lain dan lebih banyak riak muncul. Dia bergabung dengan dunia tanpa halangan apapun. Pada saat dia mengangkat kakinya untuk langkah ketiga, dia menghilang sepenuhnya. Di luar planet Black Earth, pria parubaya baru saja selesai berbicara. Mata pemuda yang dibentuk oleh kabut bersinar terang. Ada jejak kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, "Baik, saya akan melaporkan petunjuk yang kalian bertiga berikan kepada keluarga. Jika itu benar, maka secara alami tidak akan ada kekurangan manfaat untuk kalian bertiga." Setelah dia berbicara, kabut menghilang. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kembali menatap kedua temannya dan tertawa. "Ini sangat sederhana. Kami hanya perlu memberikan petunjuk dan Sumo pasti akan mati. Mengapa kita harus membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan ini? Adalah keinginan surga untuk memberi kita kesempatan ini. Jika tidak, mengapa Sumo datang ke sini dan bukan ke planet budidaya lain?" Kedua lelaki tua itu diam-diam merenung dan tersenyum kecut. Sekarang masalah itu sudah ditetapkan, tidak mungkin untuk diubah. Namun, ada bayang-bayang kekhawatiran yang tak kunjung hilang di hati mereka. "Kuharap Sumo tidak sekuat yang dikatakan legenda dan dia dibunuh oleh keluarga Yao. Jika dia mengetahui keberadaannya dibocorkan oleh kami, saya khawatir." Tepat saat orang tua itu mengatakan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat ke belakang pria parubaya dan wajahnya langsung menjadi pucat tanpa bekas darah. Tubuh lelaki tua lainnya menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru, Sumo." Pada saat ini, semua rambut di tubuh pria parubaya itu berdiri dan hawa dingin muncul di hatinya. Dia tidak berani bergerak atau berbalik sama sekali, seolah-olah dia disambar petir. Riak muncul di kehampaan di belakang pria parubaya itu dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga juga bersifat jasmani. "Kalian bertiga punya nyali?" Ketika Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang. Dengan 1 langkah, dia menekannya tepat di belakang kepala pria parubaya itu. Suara letusan bergema di dalam pria parubaya. Dia kemudian batuk sejumlah besar darah dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia terbang dalam busur, tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya mencoba melarikan diri. Namun, jiwa asalnya segera ditangkap oleh Wang Lin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini seperti palu raksasa yang menghantam dada kedua lelaki tua itu. Ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan teror. Keduanya tidak ragu untuk mundur sambil berteriak. Memegang jiwa asal pria parubaya, Wang Lin dengan dingin memandangi 2 orang yang melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Dia tidak mengejar secara pribadi, tetapi bayangan muncul dari belakangnya. Tasan bergegas keluar dan mengejar mereka. Tidak ada kesulitan dalam membunuh 2 pembudidaya ilusori Yin yang ketakutan dengan tubuh penjaga angkasa korporeal yang milik Tasan. "Senior, mohon ampun, kultivasi junior tidak mudah didapat. Senior, kasihanilah." Pria parubaya itu ketakutan keluar dari akalnya. Jiwa asalnya terus-menerus memohon belas kasihan di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terasa dingin saat tangan kirinya menekan jiwa asal pria parubaya itu. Energi asal mengalir ke tangan kirinya dan dia mulai mencari ingatan jiwa asal. Jiwa asal pria parubaya itu terkejut dan mulai layu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan jiwa asalnya gemetar seolah bisa runtuh kapan saja. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa asalnya sedang diperiksa dengan kasar oleh tangan raksasa seolah-olah sedang mencari sesuatu. Rasa sakit yang hebat sudah cukup baginya untuk hampir menjadi gila. Di bawah rasa sakit ini, dia dibasuh dengan penyesalan yang tak terbatas. Penyesalan ini perlahan menyebar ke seluruh jiwa asalnya, menyebabkannya perlahan menghilang. Terkadang, ribuan tahun kultivasi berubah menjadi debu karena satu pilihan yang salah. Ketika Wang Lin mengekstrak ingatan pria parubaya itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, dia seperti pedang yang setengah terhunus dan niat membunuh yang mengerikan dibangun di dalam dirinya. Wang Lin bergumam, "Jadi begitulah adanya." Pada saat ini, suara letupan datang dari kejauhan.
Setiap tangan Tasan memegang jiwa asal dan tas saat dia kembali. Sama seperti sebelumnya, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa pada dua jiwa asal lainnya. Menggabungkan ingatan ketiganya, Wang Lin memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi saat dia terjebak. Dia secara alami tidak akan membiarkan jiwa asal dari tiga orang yang menyinggung perasaannya pergi. Dia melemparkannya ke bendera jiwa untuk digunakan sebagai makanan untuk menggunakan Call the Wind. Adapun tiga tas penyimpanan, Wang Lin memeriksanya dan menemukan beberapa harta magis. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya satu persatu. Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi untuk mengubahnya menjadi cairan sebelum menggabungkannya ke dalam tubuh Tasan. Kekuatan tubuh Celestial Guard terutama berasal dari harta surgawi langka yang disebutkan di batu giok surgawi. Namun, harta surgawi itu sudah lama punah. Jadi Wang Lin hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengekstraksi berbagai harta untuk material untuk membuat pengawal surga semakin kuat. Ada juga dua potong batu giok di dalam tas mereka. Menurut ingatan mereka, giok ini digunakan untuk menghubungi keluarga Yao. Bisa dikatakan bahwa keluarga Yao telah mengerahkan banyak kekuatan untuk menghadapinya. Hampir setiap pembudidaya di sistem bintang Alheaven yang berada di langkah kedua memiliki salinan batu giok ini. Potret Wang Lin termasuk dalam batu giok. Memegang dua giok, Wang Lin memiliki ekspresi suram. Dia melihat ke kejauhan. Yao, kepala dari 4 keluarga besar. Apa alasan mereka memburuku karena? Wang Lin merenung dalam diam. Dia memiliki banyak dendam terhadap 4 keluarga besar, terutama keluarga Yao. Tidak hanya masalah dengan leluhur darah terjadi, ada juga insiden dengan tuan muda dari keluarga Yao. Ada juga masalah dengan pavilion koleksi. Seharusnya bukan leluhur darah. Leluhur darah tahu nama asliku, jadi jika itu karena leluhur darah, maka nama di tatanan surga bukanlah Sumu, itu akan menjadi Wang Lin. Namun, mungkin saja karena nama asliku tidak pernah digunakan dan nama Sumu jauh lebih familiar, keluarga Yao memutuskan untuk menggunakan Sumu untuk Heaven Order. Demikian pula, tuan muda dari keluarga Yao yang ingin membunuh Li Yun juga mati di tanganku. Dengan kekuatan keluarga Yao, mereka pasti memiliki beberapa mantra untuk mengetahui tentang kematian anggota keluarga mereka. Tidak mungkin karena pavilion koleksi, runtuhnya alam surgawi petir membuat hal itu sangat tidak mungkin. Saat Wang Lin merenung, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perintah surga, ini mengingatkanku pada perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang ke depan. Dia berubah menjadi meteor dan berlari di antara bintang-bintang. Keluarga Yao terlalu besar, jadi tidak ada tempat yang aman di sistem bintang Alheaven. Juga, pasti ada orang yang sekuat dan bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening dan hatinya menjadi suram. Saat dia terbang, riak muncul di bawah kakinya. Separuh tubuhnya telah menyatu dengan dunia, tetapi dia tidak menggunakan spatial bending. Dia mempertahankan keadaan ini saat dia terus bergerak maju. Dia ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Yao untuk mengirim orang untuk membunuhnya setelah menerima keberadaannya. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Dia melihat 7 sinar energi pedang menyerbu langsung ke arahnya. Pada saat yang sama, ada juga 7 sinar cahaya yang mengalir dari kiri dan kanan. 7 sinar cahaya juga menyerbu dari belakang Wang Lin. Sepertinya semua arah diblokir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergumam, dari menerima informasi sampai sekarang, hanya waktu untuk membakar 2 dupa telah berlalu. Sepertinya anggota keluarga Yao tersebar di seluruh sistem bintang surga. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan matanya menyipit. Itu tidak benar, tidak semua orang ini berasal dari keluarga Yao. Kalau tidak, keluarga Yao akan memiliki terlalu banyak orang. Sepertinya keluarga Yao mengirim anggota keluarga mereka melintasi sistem Alheaven. Kemudian mereka menghubungi planet budidaya terdekat sehingga mereka dapat menemukan saya dalam waktu singkat. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, mata Wang Lin menjadi dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bergumam, aku sudah lama tidak membantai. Aku tidak bisa membunuh yang tua, tapi aku akan membunuh yang muda saat mereka datang. Niat membunuh memenuhi tubuh Wang Lin. Dia awalnya bukan orang yang baik hati.
Saat ini dia dikelilingi oleh 28 pembudidaya yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas mereka memegang gagasan untuk membunuhnya. Di antara 7 sinar cahaya ini, 4 di antaranya adalah pembudidaya Yi Ilusi dan 3 sisanya adalah pembudidaya Ascendant Puncak, semua bergegas ke arahnya memenuhi niat membunuh. Riak di sekitar Wang Lin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengambil langkah ke kiri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, sosok Wang Lin menghilang dan ekspresi para pembudidaya yang menguncinya segera berubah. Pada saat yang sama, riak muncul di samping 7 sinar cahaya dari kiri saat Wang Lin melangkah keluar. Pada saat dia muncul, dia mengangkat kedua jarinya seperti pedang dan tanpa ampun menebas. Sebuah Heavenly Chop tiba-tiba muncul dan menyerbu ke depan seperti pedang yang tak terlihat. 3 pembudidaya Ascendant Puncak segera mengeluarkan erangan sengsara saat tubuh mereka runtuh dan mati. Ada suara letupan dan kemudian kabut besar darah memenuhi area itu. Ekspresi dari 4 orang lainnya sangat berubah dan mereka segera menyebar. Namun, di mata Wang Lin, yang berada di tahap korporeal mereka terlalu lamban. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar salah satu pembudidaya ilusori Yin. Kultivator ini adalah pria parubaya. Menghadapi pengejaran Wang Lin, dia mengungkapkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia akan menggunakan mantra energi asal. Wang Lin mengungkapkan cibiran saat tubuhnya berkedip dan dia menunjuk ke depan. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan Wang Lin menyerbu ke depan. Kaki Wang Lin menginjak dahi pria parubaya itu seolah-olah sedang menggunakan dirinya sebagai batu loncatan. Ada ledakan, lalu tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa asalnya terbang panik. Namun, kabut hitam keluar dari bendera jiwa yang diambil Wang Lin dan membungkus jiwa asal. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Wang Lin telah membunuh 4 orang. Bau darah memenuhi area itu. Pada saat ini, 3 kelompok lainnya dengan cepat mendekati Wang Lin. Teriakan dan raungan memenuhi langit berbintang saat berbagai harta dan mantra magis digunakan oleh para pembudidaya, dan semuanya diarahkan ke Wang Lin. Serangan terkuat datang dari 3 orang. Mereka semua adalah orang tua dan kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Wang Lin. Salah satunya bahkan sedikit di atas Wang Lin, setelah mencapai puncak tahap korporeal yang. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, jika serangan lebih dari 20 pembudidaya mendarat di tubuhnya, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, mata Wang Lin tampak tenang. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan niat membunuh di dalam tubuhnya terus tumbuh. Dia maju selangkah. Saat dia terbang sebelumnya, dia bukannya tidak siap. Dia tetap setengah bergabung dengan dunia, karena dalam keadaan ini dia bisa menggunakan pembengkokan spasial lebih cepat. Dengan satu langkah, tubuh Wang Lin menghilang dan serangan yang tiba-tiba kehilangan sasarannya meleset. Tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator korporeal yang. Pada saat Wang Lin muncul, dia menggunakan Heavenly Chop tanpa ragu-ragu. Tubuh kultivator bergetar bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Kultivator ini berada di tahap korporeal yang, jadi dia mengaktifkan energi asalnya untuk melawan. Tepat saat dia membentuk segel sambil mengabaikan rasa sakit dari tubuhnya, jari Wang Lin tiba-tiba menekan punggungnya. Tubuh pembudidaya roboh dengan keras. Begitu jiwa asalnya terbang, itu ditangkap oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur selangkah dan menghilang sekali lagi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para pembudidaya sekitarnya bereaksi, Wang Lin sudah menghilang. Wang Lin telah melihat jalan menuju langkah ketiga dan telah menguasai pembengkokan tata ruang. Dia bisa benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran seperti ini. Ini adalah bagaimana Dewa Surgawi King Sui menggunakan ini untuk melawan ratusan pembudidaya tanpa mengalami kerusakan. Wang Lin berhasil mempelajari ini darinya. Metode pembunuhan yang aneh ini sangat mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya dan puncak ekspresi pria tua korporeal yang menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengannya dan dia sedikit melampauinya. Namun, mantra aneh yang digunakan pihak lain itu membuatnya sangat ketakutan. Ini jelas bukan teleportasi atau teleportasi yang lebih besar. Ekspresi lelaki tua itu suram saat dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan bel perak.
Dia segera mengguncang bel. Suara bel berbunyi menyebabkan riak besar menyebar. Itu mengganggu energi asal di sekitar area. Masih ada 22 orang. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan muncul di belakang kultivator Ascendant tahap akhir puncak. Saat murid kultivator menyusut, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan Heavenly Chop. Tidak ada energi pedang, tetapi tubuh kultivator terbelah dua dan kemudian roboh. Adapun jiwa asalnya, itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi masih diambil oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin memandang dengan murung pada lelaki tua yang membunyikan bel. Harta karun itu agak aneh, itu dapat mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Meskipun itu tidak banyak mempengaruhi Wang Lin, jika terus berlanjut, itu mungkin memperlambat Wang Lin. Dengan dengusan dingin, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Tasan melangkah keluar. Tasan benar-benar mengabaikan para pembudidaya di sekitarnya dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Saat Tasan terbang, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan. Pukulannya memecahkan penghalang suara dan bergegas menuju lelaki tua itu. Pertempuran dengan keduanya sangat sengit dan ledakan bergema di mana-mana. Orang tua itu terus mundur saat dia menggunakan berbagai mantra, tetapi ekspresinya sangat suram. Mantra dan harta karun apapun yang mendarat di Tasan tidak berpengaruh padanya. Seolah-olah dia tidak tahu rasa sakit dan memiliki tubuh baja, dan dia terus menyerang. Saat Tasan bergegas keluar, Wang Lin melangkah keluar. Kali ini dia tidak bergabung dengan dunia, tetapi membuka mulutnya untuk memungkinkan stempel penyegelan surgawi terbang keluar. Itu meluas sampai lebarnya 100 kaki dan kemudian tanpa ampun dihancurkan. Stempel penyegelan surgawi menyebabkan raungan keras saat itu hancur. Ekspresi kedua pembudidaya di bawahnya berubah dan mereka ingin melarikan diri. Namun, saat itu, Wang Lin berkata, "Segel," dan sejumlah besar segel terbang dari cap segel surgawi. Ini segera menyegel semua metode pelarian kedua pembudidaya. Pada saat yang sama, perangko itu mendarat dan tubuh mereka dihancurkan dengan keras. Bahkan jiwa asal mereka hancur, tetapi mereka tidak menghilang. Sebaliknya ada kilatan cahaya keemasan dan jiwa asal mereka diambil oleh stempel segel surgawi. Di antara ratusan ribu rune emas di Celestial Sealing Stamp, 2 di antaranya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah hidup, dan mereka jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin sedikit terkejut. Dia tidak mengira Celestial Sealing Stamp akan memiliki pengaruh yang aneh, tetapi jelas ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan tubuhnya menghilang, menyebabkan semua serangan datang padanya untuk meleset. Seringai suramnya menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Selain dari orang tua yang bertarung dengan Tasan, masih ada 7 puncak pembudidaya Ascendant tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan, dan prestise Sumu dipenuhi dengan hati. Rumor Sumu bergema di hati mereka. Ketujuh orang itu panik dan kemudian mulai mundur dan berteleportasi. Mereka merasa sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah keluarga Yao untuk mencegat Sumu. "Kamu tidak bisa kabur." Perasaan Wang Lin bergema di seluruh kehampaan. Pada saat yang sama energi asal di dalam area mulai berubah seperti orang gila. Ketujuh dari mereka dipaksa keluar dari kekosongan dari teleportasi mereka. Sosok Wang Lin bergegas keluar seperti seberkas cahaya dan dia melewati ketujuh dari mereka dalam sekejap. Sejumlah besar darah menyembur keluar saat Wang Lin bergerak melalui ketujuh dari mereka. Ada serangkaian suara letupan saat masing-masing tubuh mereka roboh dan mereka mati. Di kejauhan, Wang Lin berhenti dan menjilat bibirnya. Matanya berubah merah karena niat membunuh dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Dia menatap para pembudidaya tidak jauh dan dengan lembut berkata, "Masih tersisa 13. Ekspresi 13 pembudidaya itu menjadi pucat dan suram. Mereka semua memandang Wang Lin, dan di mata mereka, Wang Lin seperti serigala. Ketenaran Sumu muncul di hati mereka. Salah satu pembudidaya ilusori Yin mengatupkan giginya dan tangannya segera membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya yang berputar dan cahaya putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya putih berubah menjadi pedang besar sebelum dia mengeluarkan energi asal esensi. Pedang besar itu segera menjadi ganas, seolah bisa menembus kehampaan.
Mayoritas pembudidaya di sekitarnya juga mengaum. Secara khusus, pembudidaya korporeal yang terakhir menamparkan tas pegangannya menyebabkan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menunjuk Wang Lin dan semua jarum terbang menuju Wang Lin. Di belakangnya, semua pembudidaya yang tersisa menggunakan mantra mereka dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat cepat dan menutup dalam sekejap. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat dia menghilang, kultivator korporeal yang segera membuka tangannya dan berteriak, teleportasi dan ganggu kekuatan alam di daerah itu. Begitu dia meneriakkan ini, semua pembudidaya berteleportasi di tempat. Begitu mereka mulai berteleportasi, sosok mereka mulai berkedip-kedip. Pada saat yang sama, riak yang kuat menyebar lebih dari 1000 kaki dan ruang di sekitar area tersebut mulai berputar. Sangat pintar, tetapi tidak cukup. Wang Lin mengambil langkah, seolah-olah riak itu tidak berpengaruh padanya. Ketika dia muncul, dia menekan jarinya pada seorang kultivator yang telah dengan tegas menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa asalnya. Tubuh kultivator ini meledak dalam kabut darah. Adapun jiwa asalnya, itu sudah melarikan diri lebih dari 1000 kaki jauhnya dan tidak melihat ke belakang. Saat jiwa asal melarikan diri, dia berteriak, "Rekan kultivator Sumu, mulai sekarang, tidak ada keluarga di planet Lingming yang akan berpartisipasi dalam masalah antara Anda dan keluarga Yao. Tolong biarkan aku pergi." Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak mengejar. Pada saat ini, pembudidaya korporeal yang mengeluarkan raungan dan jarum hitam mengeluarkan cahaya hitam. Mereka menikam ke arah Wang Lin seperti hujan. Sementara Wang Lin mencibir, dia mengangkat tangan kanannya dan pasangan Wither Dao muncul. Aura jahat memenuhi udara dan cahaya abu-abu muncul di jarum hitam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu muncul di kaki 3 orang, termasuk pembudidaya korporeal yang. Wang Lin melangkah maju dan menunjuk ke masing-masing dahi mereka. Tubuh mereka semua meledak dan mereka mati. Masih 9 lagi, suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sementara semua pembudidaya dipenuhi dengan teror, dia menghilang sekali lagi. Pada saat ini, selain lelaki tua itu, yang masih berjuang melawan Tasan, 8 orang yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menyerah. Dibandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan keluarga Yao, hidup mereka jauh lebih penting. Jelas Sumu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Hanya dengan menggunakan mantra aneh itu, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, Sumu akan tetap tak terkalahkan. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, akan sangat sulit untuk membunuh Sumu. Ke-8 orang itu tidak ragu-ragu. Mereka dengan cepat mundur dan pergi ke 8 arah berbeda. Tidak hanya niat membunuh di mata Wang Lin tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Auranya seperti banjir saat 8 orang melarikan diri. Dia mengambil langkah maju dan mengganggu fluktuasi energi asal di sekitar area tersebut, menyebabkan 8 dari mereka tidak dapat diteleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Dengan pikiran, Cap Segel Surgawi mengejar 1 orang. Adapun pasangan Wither Dao, itu dibebankan setelah 1 orang juga. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Suli Guo muncul, dan tanpa Wang Lin memberikan perintah apapun, dia menjerit aneh saat dia berubah setelah salah satu pembudidaya melarikan diri. Suli Guo memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun dia telah mewarisi niat pedang kuno, dia tidak pernah melawan seorang kultivator ilusori Yin. Pada saat ini, dia menangis di kepalanya, "Sialan, habis-habisan, habis-habisan." 3 harta mulai mengejar 3 orang yang berbeda. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Hampir dalam sekejap, Wang Lin muncul di samping seorang kultivator yang melarikan diri. Ekspresi kultivator dipenuhi dengan ketakutan dan dia akan berbicara ketika Wang Lin menekan di antara alis orang tersebut dengan kultivasi korporeal yangnya. Begitu dia menarik jarinya, dia menghilang lagi. Sesaat kemudian, Celestial Sealing Stem dan Wither Dao Pair kembali juga. Hanya Suli Guo yang belum kembali. Dia mengutuk sambil mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang. Penggarap ilusori Yin memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tidak ingin terikat dengan roh pedang ini. Melihat rekan-rekannya yang melarikan diri mati satu persatu membuat ketakutan di hatinya mencapai batas.
Kutukan dari roh pedang membuatnya sangat kesal. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyebabkan keruntuhan yang menjatuhkan Su Liguo. Dia tidak ingin bertarung, dan dia terbang sejauh 1000 kaki dan hendak berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, pupil matanya menyusut saat jari Wang Lin telah mendarat di antara alisnya. Orang itu pingsan dan jiwa asalnya ditangkap. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat tatapannya melewati Su Liguo dan dia dengan dingin berkata, "Aku tidak butuh orang lemah." Hati Su Liguo terasa dingin dan dia dengan cepat menepuk dadanya saat dia tersanjung, "Tuan, yakinlah, aku." Tanpa menunggu Su Liguo selesai berbicara, Wang Lin sudah bergegas menuju tempat pertarungan Tasen. "Kamu satu-satunya yang tersisa." Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar seperti angin. Orang tua yang melawan Tasan mengungkapkan ekspresi pahit. Tepat pada saat ini, seberkas pedang tebal tepat menyerbu dengan aura saat itu akan merobek ruang itu sendiri. Orang tua korporeal yang melawan Tasan sedikit santai dan berpikir, keluarga Yao akhirnya ada di sini dan aku telah menyelesaikan misiku untuk mencegat Sungu. Seseorang muncul dari dalam sinar energi pedang. Dia adalah pemuda yang sama yang muncul ketika pria Parubaya menghancurkan Giok. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. "Sungu, saya tidak berpikir bahwa saya, Yao Changdong, akan bertemu dengan Anda. Aku akan bisa mendapatkan pahala yang besar untuk ini."